Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pernahkah Anda merasakan nyeri dada setelah makan? Rasanya menekan, tidak nyaman, bahkan kadang membuat khawatir. Awas, jangan dianggap sepele. Ternyata, nyeri dada setelah makan pada lansia bisa disebabkan oleh hal yang sering kita abaikan setiap hari. Di video ini, kita akan membahas penyebabnya, serta bagaimana cara mencegahnya, agar jantung tetap sehat dan tubuh tetap bugar. Sebelum kita lanjut, kami ingin menyapa Bapak dan Ibu semua. Silahkan tuliskan di kolom komentar, nama, usia, dan asal daerah Anda ya. Kami sangat senang bisa mengenal Anda satu persatu. Yuk, simak sampai akhir, karena informasi ini bisa sangat penting untuk kesehatan Anda. Sering melihat orang tua Anda langsung tidur setelah makan? Hati-hati, kebiasaan ini bisa memicu nyeri dada hebat yang sering salah dikenali sebagai penyakit jantung. Berdasarkan penjelasan medis, banyak kasus di ruang gawat darurat yang melibatkan pasien lanjut usia dengan keluhan nyeri dada mendadak, keringat dingin, dan rasa sesak napas. Keluarga seringkali panik dan mengira itu adalah serangan jantung yang mematikan. Namun faktanya, tidak semua nyeri dada berpusat pada masalah kardiovaskular. Seringkali penyebabnya justru berasal dari kebiasaan sederhana sehari-hari, yaitu langsung rebahan tak lama setelah menyantap hidangan yang memicu masalah pencernaan serius. Menurut edukasi kesehatan, nyeri dada akibat masalah pencernaan sangat mirip dengan gejala angina atau serangan jantung. Kondisi ini sering disebut sebagai heartburn atau rasa panas di dada. Kesamaan letak anatomis antara kerongkongan dan jantung membuat saraf tubuh kesulitan mengirimkan sinyal rasa sakit yang spesifik ke otak. Akibatnya, penderita, terutama para lansia, akan merasakan sensasi terbakar yang meremas di balik tulang dada. Rasa sakit ini bahkan bisa menjalar ke leher atau punggung. Penting bagi kita untuk memahami mekanisme tubuh agar tidak salah dalam memberikan pertolongan pertama dan bisa mencegah kebiasaan buruk yang memicunya. Mari kita tinjau kembali bagaimana sistem pencernaan manusia bekerja berdasarkan ilmu anatomi medis. Ketika kita menelan makanan tersebut akan bergerak turun melalui saluran panjang yang disebut esofagus atau kerongkongan. Setelah itu, makanan akan masuk ke dalam lambung, tempat di mana asam lambung yang sangat kuat dan enzim pencernaan bekerja keras untuk memecah partikel makanan menjadi nutrisi. Lambung adalah organ yang sangat tangguh, karena dilapisi oleh lendir tebal yang melindunginya dari sifat korosif asam tersebut. Namun, organ di atas lambung, yaitu kerongkongan, tidak memiliki lapisan pelindung yang sama, sehingga sangat rentan terhadap kerusakan akibat paparan asam. Di titik pertemuan antara kerongkongan dan lambung, terdapat sebuah cincin otot pelindung yang sangat krusial, yang dikenal dengan nama lower esophageal sphincter atau otot sphincter esofagus bagian bawah. Berdasarkan penjelasan medis, katup otot ini berfungsi layaknya pintu gerbang satu arah. Katup ini akan membuka secara otomatis untuk membiarkan makanan masuk ke dalam lambung, dan kemudian dengan cepat menutup kembali dengan sangat rapat. Penutupan yang rapat ini mutlak diperlukan untuk memastikan bahwa makanan, cairan, dan asam lambung yang sedang dalam proses pencernaan tidak berbalik arah atau bocor kembali ke atas menuju kerongkongan. Namun, tubuh manusia mengalami banyak perubahan biologis seiring dengan bertambahnya usia. Menurut edukasi kesehatan, elastisitas dan kekuatan otot di seluruh tubuh secara alami akan mengalami penurunan pada usia lanjut. Tidak terkecuali pada otot katup lambung ini. Pada para lansia, katup lambung seringkali menjadi lebih kendur, melemah, dan kehilangan kemampuannya untuk menutup secara sempurna. Pelemahan struktural inilah yang menjadi akar permasalahan. Ketika katup tidak lagi bisa menyegel lambung dengan ketat, celah kecil pun terbuka. Hal ini menciptakan kerentanan yang tinggi pada lansia terhadap berbagai masalah pencernaan.
terutama jika dipicu oleh kebiasaan dan posisi tubuh yang salah. Dalam proses pencernaan, tubuh manusia sangat mengandalkan bantuan dari gaya gravitasi bumi. Ketika kita berada dalam posisi duduk tegak atau berdiri setelah makan, gravitasi secara alami akan menahan cairan asam dan makanan tetap berada di dasar lambung. Hal ini sangat membantu meringankan kerja katup lambung yang sudah melemah pada lansia. Sebaliknya, ketika seseorang langsung mengambil posisi rebahan atau tidur telentang segera setelah makan, mekanisme perlindungan dari gravitasi ini hilang sepenuhnya. Lambung dan kerongkongan kini berada pada posisi horizontal atau sejajar. Cairan asam lambung tidak lagi ditarik ke bawah, melainkan bebas menggenang dan menekan langsung pada katup lambung. Pada titik inilah sebab akibat medis yang sangat logis terjadi. Dengan posisi tubuh yang mendatar dan ditambah dengan kondisi otot katup lambung yang sudah tidak lagi kuat menutup rapat akibat penuaan, cairan asam lambung yang bersifat sangat korosif akan dengan mudah merembes dan mengalir mundur. Cairan ini menerobos celah katup dan masuk ke dalam saluran kerongkongan. Proses pergerakan asam lambung ke arah yang salah ini dikenal dalam dunia medis sebagai refluks asam. Semakin banyak asam yang mengalir ke kerongkongan, semakin kuat pula reaksi negatif yang akan ditimbulkan oleh tubuh, karena kerongkongan sama sekali tidak dirancang untuk menahan tingkat keasaman tersebut. Ketika asam lambung yang keras menyentuh dinding esofagus yang rapuh, terjadilah luka dan iritasi parah yang memicu reaksi peradangan seketika. Saraf-saraf di sekitar kerongkongan akan mengirimkan sinyal rasa sakit yang luar biasa tajam ke otak. Karena posisi esofagus terletak persis di belakang tulang dada dan berjalan sejajar melewati jantung, sensasi nyeri terbakar ini terasa seolah-olah berasal dari jantung itu sendiri. Inilah alasan utama mengapa gejala refluks asam yang parah pada orang tua seringkali menimbulkan kepanikan luar biasa. Nyeri dada ini bisa terasa sangat menekan, berat, dan berlangsung selama berjam-jam jika penderita terus berbaring. Lalu, bagaimana kita bisa membedakannya? Berdasarkan panduan edukasi kesehatan, ada beberapa indikator medis yang menjadi kunci. Nyeri dada akibat naiknya asam lambung biasanya disertai dengan rasa asam atau pahit yang tertinggal di bagian belakang mulut. Tenggorokan terasa perih, suara menjadi serak, dan penderita seringkali bersendawa tanpa disengaja. Di sisi lain, nyeri dada akibat serangan jantung sesungguhnya lebih sering digambarkan seperti tertimpa beban yang sangat berat. Seringkali disertai keringat dingin yang membasahi sekujur tubuh, detak jantung yang tidak beraturan, sesak napas yang ekstrim, serta rasa sakit yang menjalar dengan jelas ke rahang bawah atau lengan kiri bagian dalam. Kebiasaan langsung rebahan setelah makan ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh, terutama bagi kelangsungan kesehatan para lansia. Menurut literatur medis, jika kerongkongan terus-menerus terpapar asam lambung secara berulang dalam jangka waktu yang panjang, penderita beresiko mengalami peradangan kronis pada saluran kerongkongan. Lebih buruk lagi, sel-sel di bagian bawah kerongkongan dapat mengalami mutasi struktur sebagai respons perlindungan tubuh terhadap asam. Kondisi medis ini secara klinis telah diklasifikasikan sebagai fase perubahan sel yang dapat meningkatkan resiko penyakit ganas di kemudian hari. Oleh karena itu, mengubah kebiasaan pasca makan adalah sebuah langkah pencegahan struktural yang sangat vital. Untuk mencegah bahaya laten ini, edukasi kesehatan sangat menyarankan penerapan perubahan gaya hidup sederhana yang bisa memberikan dampak luar biasa. Langkah paling krusial adalah memberikan jeda waktu yang cukup bagi lambung untuk menyelesaikan tugas pencernaannya. Sangat direkomendasikan secara medis untuk menunggu setidaknya 2 hingga 3 jam setelah makan sebelum memutuskan untuk berbaring atau tidur. Selama periode emas ini, sebagian besar makanan telah berhasil diproses secara kimiawi dan dikosongkan dari lambung menuju usus halus. Dengan membiarkan lambung perlahan kosong sebelum berbaring, kita secara efektif menghilangkan tekanan berlebih pada katup lambung, sehingga pencernaan berjalan dengan sangat optimal dan aman. Langkah medis pencegahan yang kedua adalah memperhatikan volume dan porsi makanan yang dikonsumsi, terutama ketika mendekati waktu istirahat malam. Mengonsumsi hidangan dalam porsi yang sangat besar akan meregangkan dinding lambung secara maksimal.
Peregangan ekstrim ini menciptakan tekanan hidrolik di dalam rongga perut yang akan memaksa otot katup lambung yang sudah menipis untuk terbuka paksa. Oleh karena itu, edukasi gizi bagi lansia sangat menyarankan untuk mengonsumsi makanan dengan porsi yang lebih kecil, namun dengan frekuensi yang lebih teratur. Secara medis, hindari juga sajian yang memicu relaksasi katup berlebihan, seperti makanan pedas, berlemak tinggi, dan kafein pekat, agar lambung tetap stabil. Apabila rasa kantuk memang sudah tidak dapat ditahan atau kondisi fisik mengharuskan orang tua untuk segera berbaring sesudah makan, ada satu teknik medis yang dapat diterapkan sebagai kompromi yang aman. Pastikan untuk selalu memposisikan area kepala dan tubuh bagian atas lebih tinggi dibandingkan dengan area perut dan kaki. Disarankan untuk menggunakan bantal terapi khusus yang dapat meninggikan posisi kerongkongan sekitar 15 hingga 20 derajat secara konstan. Perlu diingat secara medis, hindari sekadar menumpuk bantal di bawah leher, karena itu justru membuat perut tertekan. Dengan mengangkat sudut seluruh tubuh bagian atas, gravitasi kembali bekerja mengamankan asam lambung. Meskipun kita kini telah memahami bahwa kebiasaan langsung rebahan dapat memicu nyeri dada yang menyerupai serangan jantung akibat refluks asam, berdasarkan panduan keselamatan medis, setiap keluhan nyeri dada pada kelompok lansia tetap harus dievaluasi dengan sangat serius. Mengabaikan keluhan nyeri dada karena berasumsi itu hanyalah masalah lambung biasa adalah sebuah pertaruhan diagnosis yang sangat berbahaya. Apabila nyeri dada muncul secara sangat tiba-tiba, dengan intensitas yang melumpuhkan, sangat diwajibkan untuk segera mencari pertolongan darurat dari tenaga kesehatan profesional. Pemeriksaan rekam jantung klinis oleh dokter adalah satu-satunya metode valid untuk menyingkirkan kemungkinan adanya komplikasi jantung yang bersifat fatal. Kesimpulannya, fungsi anatomi tubuh manusia memang akan berubah seiring berjalannya waktu, dan melemahnya elastisitas katup lambung adalah bagian tak terpisahkan dari proses penuaan yang wajar. Namun, komplikasi medis yang menyakitkan seperti rasa terbakar di dada yang sering mengagetkan ini sangat bisa dihindari dengan langkah tepat. Mari kita bersama-sama membangun literasi kesehatan dengan saling mengingatkan orang tua tercinta untuk tidak lagi langsung merebahkan tubuh setelah menikmati makanan. Biarkan sistem tubuh menyempurnakan proses pencernaannya secara tegak. Menerapkan gaya hidup sehat berdasarkan ilmu medis adalah kunci emas yang akan mengantarkan kita menuju masa tua yang nyaman, kuat, dan bebas rasa cemas.